Situ artinya berkata, dan keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku lahir, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Judul itu adalah clickbait. Bisa dikatakan kalau kalimat kasarnya itu penipuan lah, begitulah penipuan lah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini teman-teman. Udah lama nggak bikin video ya. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membuat video. Dan video kali ini adalah video reaction dari sebuah video yang viral. Yaitu katanya di daerah Tangerang itu gempar terjadi pemurtadan massal. Dan ini udah banyak direaction oleh YouTuber-YouTuber yang lain. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama kita akan coba ulas terlebih dahulu dari thumbnail dan judulnya. Di sini judulnya itu dikatakan Tangerang gempar ya. Ini saya paham, ini adalah kalimat clickbait. Artinya ini sebuah pengalihan dari sebuah judul ya. Yang supaya kita tertarik untuk melihat video tersebut. Padahal nanti di dalamnya itu tidak ada. Ini adalah metode marketing. Nggak ada masalah sebenarnya ya. Kemudian satu ayat dalam surah kitab ini murtad. Murtadkan orang Tangerang saat menemukannya. Ayat ini tak mungkin dapat dihapus sekarang. MUI pusing 7 keliling. Nah ini juga kalimat-kalimat yang memancing penonton supaya menonton video tersebut. Jadi ini adalah clickbait ya. Nah, video-video seperti ini sebenarnya tidak akan lama dan tidak akan laku. Karena ketika judul dengan thumbnailnya nggak sesuai, maka orang-orang yang menonton itu akan kecewa. Dan ini insya Allah orang-orang Indonesia sudah pada pinter semua ya. Kalau kita langsung masuk ke video yang viralnya. Saya membaca di surat Maryam. Saya baca di surat Maryam. Di ayat 33 itu di situ tentang kematian Al-Masih. Oke, jadi dia ini membaca surat Maryam di ayat 33. Ayatnya bunyinya seperti ini kalau di dalam bahasa Arabnya. Wassalamu ala yauma walitu wa yauma amutu wa yauma ubahasu hayya. Dari yang dia baca ini sudah salah ya. Tapi saya tidak akan membahas panjang lebar untuk kesalahannya di mana karena sudah banyak yang membahas tentang itu. Situ artinya berkata, dan keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku lahir, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke teman-teman. Jadi dia mengutip sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 33. Harusnya surat ini dibaca dengan ayat sebelumnya ya, yaitu ayat 30 ya, 31, 32 dan seterusnya ya. Oke. Teman-teman, ayat ini sebenarnya yang lagi viral banget ya. Ayat Al-Qur'an ini yang lagi viral banget dibacakan oleh anak-anak Afrika dengan suara yang merdu. Teman-teman mungkin pernah dengar kalimatnya ya atau suratnya seperti ini. Saya bacakan ulang. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Pernah dengar kalimat itu? Ya, itu sebenarnya yang dia baca. Cuman dia baca di kalimat terakhirnya aja ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya lanjutkan bacanya sampai akhir. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nah, di sini dia akan membaca tadi. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan terakhir, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Nah, teman-teman, kalau kita mau memahami ayat Al-Qur'an, maka teman-teman harus baca ayat Al-Qur'an itu secara utuh. Jangan diambil setengah-setengah. Karena ini akan menjadi salah paham atau bahkan menjadi gagal paham ya. Oke, kita akan artikan dari ayat pertama ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah berfirman bahwa Nabi Isa berkata,
aku ini adalah hamba Allah dan Allah memberikan aku kitab Injil. Ya, wa ja'alani nabiyya. Nah, ini perlu dicatat. Dan Allah menjadikan aku seorang nabi, ya. Nah, banyak orang-orang yang maaf ya non-muslim mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah juru selamat. Coba teman-teman perhatikan kalimatnya, juru selamat. Kalau juru selamat berarti status dia ini bukanlah Tuhan, tetapi utusan Tuhan, juru kan? Berarti ada yang memerintah. Sama statusnya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi saya tidak akan membahas itu terlalu dalam. Saya akan lanjutkan ayatnya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Nabi Isa ini sangat istimewa. Selama dia masih hidup, dimanapun dia tempatnya, itu diberikan keberkahan oleh Allah. Makanya orang non-muslim mengatakan diberkati itu ya. Dimanapun tempatnya, itu tanahnya jadi subur dan lain sebagainya ya. Bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya ya. Tapi ada pesan penting di sini yang teman-teman lewatkan ya. Wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ternyata Nabi Isa pun diberikan perintah oleh Allah untuk melakukan sholat dan zakat selama dia masih hidup. Jadi syariatnya Nabi Isa sebenarnya sama seperti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus ada lagi perintah yang selanjutnya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nah, Nabi Isa juga diperintahkan untuk ya memperlakukan baik ya, berbakti kepada orang tuanya, yaitu kepada Siti Maryam. Dan Allah menjadikan Nabi Isa bukanlah orang yang sombong dan takabur ya. Nah, ayat selanjutnya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, ayat ini yang dijadikan dalil oleh dia bahwa keselamatan bagiku, kata Nabi Isa, di mana hari dilahirkanku, di mana hari dimatikanku, dan di mana hari dibangkitkanku. Ya, oke, itu udah clear ya teman-teman. Lalu siapa beliau ini? Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Dan ini adalah Nabi Isa bin Maryam dan kebenarannya ini seperti ini. Meskipun banyak orang yang meragukan akan kebenaran ini. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi dari video ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa di video itu sebenarnya tidak ada pemurtadan massal ya, dan tidak terjadi gempar sama sekali, biasa-biasa aja. Hanya satu orang yang murtad, yang mungkin dia ini salah paham atau gagal paham memahami ayat Al-Quran, karena dia mengambil ayat Al-Quran itu setengah-setengah atau sepotong-sepotong. Akibatnya seperti ini. Yang kedua, judul itu adalah clickbait, jadi pengalihan aja, supaya orang-orang yang lihat itu mau ngeklik nonton. Ini adalah apa namanya ya, pemalsuan lah. Bisa dikatakan kalau kalimat kasarnya itu penipuan lah, begitulah penipuan lah teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita bisa memahami satu kesimpulan bahwa Nabi Isa ya itu adalah hamba Allah ya yang diberikan kitab dan dijadikan nabi oleh Allah. Dan Nabi Isa diberkati dimanapun dia berada. Ya, tetapi Nabi Isa pun diwajibkan oleh Allah untuk melakukan sholat dan zakat selama masih hidup. Dan juga harus berbakti kepada orang tuanya, yaitu Siti Maryam. Dan ini kebenaran yang nyata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.